Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambas SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya mengharuskan semua peserta didik untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses peserta didik dalam belajar. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kepercayaan peserta didik menurun. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya sebagai pendidik menuntut peserta didik untuk menghormati dan memuliakan guru tanpa sebaliknya, yaitu guru menghormati dan menghargai peserta didik. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kurangnya kedekatan secara emosional dengan peserta didik, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat peserta didik agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menghamba pada anak. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan menuntun. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik menghamba pada anak. Berhamba pada anak bahwa guru juga harus berpihak atau berpusat pada peserta didik. Guru juga harus menghormati dan memuliakan peserta didik. Karena jika sudah ada perasaan seperti itu pada peserta didik, maka dengan sendirinya anak merasa bahagia dan nyaman, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, tentang pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan dan arahan, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menuntun, saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Guru harus mampu menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru sebagai teladan yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh peserta didik, baik dari perkataan maupun perbuatannya. Untuk itu, saya akan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam budi pekerti, serta menjadi pendidik ing ngarso sungtolodo ing madya mangkarso tuturi handayani. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, berusaha menjadi teladan bagi peserta didik baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan.
Ketiga, melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita dan motivasi kepada peserta didik. Keempat, pendidikan berpusat pada anak. Kelima, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Keenam, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tuanya. Dan yang ketujuh, memperkenalkan IT dan tetap menumbuhkan atau mengutamakan kearifan lokal sosial budaya yang ada di sekitar kita.